wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kehendaknya kita semua selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu berkumpul pada kegiatan ataupun kesempatan kali ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, pemimpin kita, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada saudara-saudaranya, kepada ulama amilin, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin suatu saat nanti hal ini akan sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi para kaum muda yang akan menjalani hidupnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencintai menurut pandangan Islam. Hadirin rahimakumullah, cinta adalah hal yang memang selalu dirasakan oleh setiap orang, terlebih kepada anak-anak muda yang merasa kalau hidup tanpa cinta itu bagaikan pohon tak berbunga. Itu menurut Rhoma Irama. Hadirin rahimakumullah, dalam Islam juga ada beberapa pandangan tentang apa itu cinta dan bagaimana cara mencintai. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang bagaimana mencintai menurut pandangan Islam. Yang pertama yaitu mencintai dengan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tentu apapun yang akan kita perbuat, apapun yang akan kita lakukan harus dilandaskan ataupun berlandaskan dengan niat kepada Allah ataupun niat hanya untuk Allah. Karena kita hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Otomatis apapun yang kita lakukan harus berdasar kepada ibadah dan juga harus berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu niat kepada Allah. Hal ini akan bermanfaat ketika mungkin nanti kita diberikan sebuah kekecewaan ataupun sakit hati. Jika kita berniat kepada Allah tanpa niat yang lain, maka sakit hati dan kecewa tersebut tidak akan terlalu sakit untuk dirasakan. Jadi poin yang pertama ini sangat sekali dianjurkan kepada kalian yang ingin merasakan cinta yang lain. Yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hal ini adalah manfaat dari ketika kita mencintai orang lain. Jika kita mencintai orang lain tersebut berdasarkan pandangan Islam. Bukan hal yang aneh ketika kita mencintai seseorang berdasarkan pada Islam, kemudian kita lebih dekat kepada Allah. Karena ketika orang yang mencintai berdasarkan kepada pandangan Islam, maka yang mereka dekati itu bukan orangnya, tetapi siapa penciptanya. Seperti dalam cerita Nabi Yusuf, ketika ada seorang wanita, seorang ratu yang mengejar Nabi Yusuf, tetapi Allah menjauhkan Nabi Yusuf darinya. Lain hal ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah dekatkan pula cintanya kepada Nabi Yusuf kepada Allah. Itu adalah salah satu contoh mengapa kita harus mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan kenapa kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu mencari rezeki yang halal. Hadirin rahimakumullah, tentu jika kita mencintai seseorang harus punya tujuan yang jelas, dan tujuan dari mencintai adalah memiliki, gitu kan. Dan memiliki menurut pandangan Islam adalah menikahi. Maka
jalan untuk memenuhi nikah tersebut, ijab kabul tersebut, maka rezeki-rezekinya pun harus berdasarkan kepada hal-hal yang halal, tidak boleh dibawahi hal-hal yang haram gitu. Supaya hal itu memang tidak menjadi dosa dan bisa menjadi berkah. Kemudian selanjutnya ketika kita bingung, maka sholatlah istikharah. Tentu hal ini juga adalah salah satu poin penting untuk kita berproses mencintai orang lain. Kemudian poin selanjutnya yaitu mencari hal-hal yang bermanfaat. Kenapa ini sangat dianjurkan oleh Islam? Karena ini menyangkut poin yang selanjutnya, yaitu agar terjauh dari zina. Tentu hal ini adalah hal yang paling ditakutkan oleh Islam ketika seseorang mencintai orang lain. Karena semakin kita mencintai orang lain tanpa berlandaskan Islam ataupun niat kepada Allah, maka semakin dekat kita untuk melakukan sebuah zina. Oleh karena itu, carilah hal-hal yang bermanfaat agar kita lupa ataupun kita tidak terlalu fokus untuk melakukan hal-hal yang berbau zina. Kemudian yang selanjutnya yaitu diam. Kenapa diam? Karena ketika kita belum siap untuk menyatakan sebuah cinta ataupun menyatakan sebuah perasaan, otomatis itu belum bisa dikatakan kalau dia itu siap. Maka sebaiknya kita itu diam. Karena ketika kita bilang kita mencintai orang tersebut tanpa kita siap, maka itu akan membebankan kita dan orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai akan menunggu kita untuk menikahinya. Tetapi sedangkan kita yang belum siap, belum punya apa-apa gitu untuk menikahinya. Jadi kalau misalkan kita belum siap, ya maka diam gitu, jangan ngebahas tentang nikah, jangan ngebahas tentang lamar. Padahal rezeki yang kita punya itu belum ada gitu. Kemudian poin terakhir gitu, dari bagaimana mencintai menurut Islam itu ya melamar dan menikahi. Hadirin rahimakumullah, poin ini adalah poin yang paling susah untuk ditemukan oleh setiap generasi sekarang, karena mereka sering banget gitu kan berbicara tentang mencintai kepada orang lain, mencintai dia lah, misalnya itulah, tapi tanpa berpikir tentang tujuan akhirnya gitu. Tujuan akhir dari cinta itu apa gitu. Dan menurut pandangan Islam, tujuan terakhir dan maksud dari cinta tersebut adalah melamar dan menikahi. Karena memiliki yang paling mutlak itu yang melamar dan menikahi gitu. Ketika kita melamar dan menikahi, maka hal-hal yang haram, hal-hal yang disebut zina itu pun akan menjadi halal gitu ketika nikah. Ya makanya kita disuruh untuk melamar dan menikah itu ya karena itu gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mencintai orang lain, ada beberapa poin yang disediakan oleh Islam, dan kita mungkin sebagai orang umat Islam dan sebagai orang-orang yang beriman harusnya gitu mengikuti setiap poin-poin yang memang disediakan oleh Islam. Dan mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin benarnya itu dari Allah dan salahnya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.